Sebelum melanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kali ini kita akan membahas tentang tohir ghairu mutahhir atau air yang suci tapi tidak bisa untuk digunakan mensucikan, tidak bisa digunakan wudhu, tidak bisa digunakan mandi, menghilangkan najis. Di sini nanti disebutkan dua, yaitu air mustamal dan mutaghayyir. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu utawi bagian as-salisu yang ketiga, tohirun iku air yang suci. Tohirun iku air yang suci. Ini membuang ma yang menjadi man'ud dari tohirun. Nanti saya jelaskan insyaallah. Fi nafsi yang dalam apa dhewe mak tohir ghairu mutahhirin kang ora bisa mensucikan nigari maring saliyane mak tohir. Wa huwa utawi tohirun ghairu mutahhir iku al-ma'u banyu al-mustamalu yang sudah digunakan. Sudah digunakannya tadi fi raf'i hadasin yang dalam menghilangi hadas. Mencakup dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil berarti wudu, hadas besar berarti mandi. Mandi wajib. Au izalati najasin atau menghilangkan najis. Illam yataghayyar, tapi ketika menghilangkan najis ada syaratnya, yaitu illam yataghayyar, lamun ora berubah apa airnya walam yazid, dan tidak bertambah apa waznuhu kadar airnya ba'dang fi sholi dalam sawise terpisah air amma sangking barang yang dibasuh karena kang tinemu apa ba'da tibari ma dalam sawise menghitung sesuatu yatasyarrabu yang meresap hu ing ma apa al-maksulu barang yang dibasuh. Ma yatasyarrabul maksul maksudnya apa, yaitu minal ma'i bayani air. Pembahasan yang ketiga yaitu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Di sini ada tiga. Yang pertama yaitu al-mustamal fi raf'i hadasin. Nah, yang pertama ini mencakup dua, raf'i hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, berarti mencakup air yang digunakan untuk wudhu dan air yang digunakan untuk mandi. Berarti 1, 2 sudah. Au izalati najasin atau menghilangkan najis, berarti ini sudah 3. Dan yang untuk menghilangkan najis di sini disebutkan ada 2 syarat, tapi masih kurang 2 syarat. Yang kurangannya tadi disebutkan di dalam kitab Rasyah Bajuri. Makanya kalau belajar kitab seperti kitab fikih ini tidak bisa hanya berpegang satu kitab saja dan tidak membuka kitab lain lagi. Karena apa? Karena kitab satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi kekurangan masing-masing. Tidak bisa seluruh pembahasan fikih dalam satu kitab. Walaupun kitab itu 100 jilid tidak bisa lengkap, harus membutuhkan yang lain. Semisal satu kitab pembahasannya agak membingungkan, kita buka kitab lain bisa kita memahami pembahasan itu. Makanya di sini harus kayak muqabalah banyak kitab gitu. Saya biasanya kalau membuka kitab satu belajar gitu langsung beberapa kitab, satu pembahasan semisal wudu beberapa kitab langsung pembandingan, nanti saling melengkapi satu kitab dengan yang lain. Lanjut tadi, 2 syarat air yang digunakan untuk menghilangkan najis dihukum sebagai air yang suci. Air digunakan untuk menghilangkan najis, airnya itu masih dihukumi suci tapi tidak bisa mensucikan. Syaratnya apa? Di sini disebutkan 2, yaitu jika airnya tidak berubah sifatnya, tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya juga.
Kemudian walam yazid wasnuhu, tidak bertambah kadar airnya, semisal 1 liter ya tetap 1 liter, 10 liter ya tetap 10 liter. Tidak bertambahnya tadi, cara penghitungannya adalah ba'dang fisoli ammakana, setelah terpisahnya air dari barang yang dibasuh. Ammakana ini maksudnya barang yang dibasuh. Setelah pisah dari barang yang dibasuh, misal baju yang dibasuh, maka air yang sudah menetes dari baju tersebut. Kemudian ba'da tibari ma yatasyarrabul maghsul minal ma'i, ditambah dengan air yang diresap oleh barang yang dibasuh itu. Semisal baju akan meresap air, maka 10 liter air semisal disiramkan. Cara menghitung tidak bertambahnya tadi gimana, yaitu menghitung air yang menetes dan juga ditambahkan dengan air yang diresap dengan dikira-kirakan pastinya. Kita bahas nahwunya dulu sekedarnya. Wal qismus salis, wawunya di sini adalah wawu istinaf atau wawu ibtidaiyah. Apa itu istinaf? Istinaf adalah al-ibtida ba'dang qita'in, atau permulaan baru setelah terputusnya suatu pembahasan. Adalah permulaan baru setelah terputusnya suatu pembahasan, atau sudah sampai titik lah secara bahasa mudahnya, atau sudah sampai satu paragraf penuh kemudian pindah paragraf. Nah, pindah paragraf baru atau setelah titik itu namanya istinaf atau permulaan lagi. Dan pada pembahasan istinaf ini beda dengan pembahasan tawabe. Tawabe kita tahu ada naat atau taukid badal. Karena apa? Karena istinaf ini tidak mengikuti i'rab sebelumnya, beda dengan tawabe. Kalau tawabe kan mengikuti i'rab sebelumnya. Dan yang bisa dijadikan huruf istinaf ada banyak, ada wawu, kemudian fa, summa, hatta ibtidaiyah dan lain-lain. Kemudian al-qismu di sini menjadi mubtada, dibaca rofa, alamnya dhamma karena menjadi mufrad. Asalisu di sini sifat atau naat dari al-qismu, naatnya naat hakiki. Seperti kita tahu, naat hakiki harus sama dalam atau cocok dalam 4 perkara. Di sini i'rabnya sama-sama rofa. Kemudian ma'rifat nakirahnya juga sama-sama ma'rifat. Kemudian mudzakkar muannasnya juga sama, ini sama-sama mudzakkar, dan ini mufradasnya jamaknya juga sama, ini sama-sama mufrad. Jadi sudah memenuhi ketentuan naat hakiki. Dan naat ini ada beberapa faedah ya. Di antaranya adalah ada takhsis, ada madah dan lain-lain. Takhsis seperti dalam syarah Ibnu Aqil, dan ini termasuk yang takhsis. Kemudian tahirun di sini menjadi naat dari man'ut yang dibuang karena sudah maklum. Tahirun di sini menjadi naat dari man'ut yang dibuang karena sudah maklum, dan man'ut yang dibuang tersebut merupakan khobar dari al-qismu. Kalau dinampakkan gini, al-qismu as-salisu ma'un tahirun. Al-qismu utawi bagian as-salisu yang ketiga, ma'un itu air, tahirun yang suci. Dan man'ut yang menjadi khobar ini dibuang. Dalam alfiyah dikatakan wa ma minal man'uti wan na'ti ukil yajuzu hadfuhu wa fin na'ti akil. Jadi bacanya tahirun, yaitu air yang suci. Air yang suci. Tidak tahirun iku suci. Karena apa? Khobarnya bukan di tahirun, tapi khobarnya adalah di ma'un yang dibuang. Bukan tahirun iku suci, tapi bukan tahirun menjadi khobar. Karena tahirun di sini menjadi naat. Yang menjadi khobar adalah ma'un yang dibuang. Berarti tahirun iku banyu yang suci, itu air yang suci gitu. Kemudian fi nafsihi ini sifat jumlah jar majrur yang berta'alluq pada isim fa'il tahirun ghairu mutahirin li ghairihi, yang tidak bisa mensucikan perkara lain. Lanjut fikihnya. Air mustamal. Air mustamal di sini ada 2 bagian. Yang pertama adalah yang digunakan untuk menghilangkan hadas, berarti wudu wajib ataupun mandi wajib. Kemudian yang digunakan untuk membasuh najis. Kita bahas dulu air mustamal untuk wudu dan mandi. Yang perlu kita ketahui pertama, yang perlu kita ketahui sebelumnya, sebelum kita pembahasan yang lebih lanjut, tidak semua air yang digunakan untuk wudu atau mandi airnya menjadi mustamal.
Tidak semua air yang digunakan untuk wudhu dan mandi itu airnya dihukumi mustakmal. Tapi untuk dihukumi mustakmal itu harus memenuhi 3 syarat. Untuk dihukumi mustakmal harus memenuhi 3 ketentuan. Yang pertama, ayakuna ustumila fi fardit taharah. Yang pertama harus digunakan pada wudhu atau mandi wajib. Pada wudhu wajib atau mandi wajib. Maka kalau wudhu sunnah atau mandi sunnah, walaupun sunnah yang sudah jadi wajib, misal dinadari, misal gini, saya pas duhur sudah wudhu, mau duhur kan jam 12 misal, saya sudah wudhu, kemudian saya nadar kalau nanti asar belum batal wudhu saya nadar wudhu lagi. Itu kan tidak wajib wudhu karena wudhunya belum batal, itu wudhu yang diperbaharui, maka itu kan sudah menjadi wajib wudhunya sebab dinadari. Nah, wajibnya ini karena dinadari, bukan karena asli dari hukum wudhu tersebut. Maka di sini ya sama, tidak menjadikan air mustakmal karena penyebab wajibnya wudhu tadi bukan secara asli tapi secara aridi. Maka kalau wudhu sunnah, mandi sunnah itu tidak menyebabkan air menjadi mustakmal. Dan ketentuan ayakuna ustumila fi fardit taharah harus digunakan pada wudhu atau mandi wajib ini juga memberi pemahaman hanyalah basuhan pertama saja, karena basuhan kedua dan ketiga itu sunnah, serta basuhan keempat dan seterusnya itu makruh. Maka yang mewajibkan cuma basuhan pertama. Semisal seorang wudhu cuma membasuh 1 kali sudah sah, itu yang wajib. Yang seterusnya kedua ketiga itu sunnah. Maka yang menjadikan air mustakmal hanya basuhan pertama. Dan basuhan pertama ini gimana maksudnya? Yang dimaksud basuhan pertama adalah bukan sekali basuh saja. Bukan sekali basuh itu disebut basuhan pertama, tidak. Tapi ketika air merata pertama kali itu disebut sebagai basuhan pertama. Saya ulangi lagi, ketika air merata pertama kali itu baru disebut basuhan pertama. Maka semisal kita wudhu basuh wajah ya, semisal kita wudhu basuh wajah, dinilai basuhan pertama itu ketika apa? Itu ketika air merata ke seluruh anggota wajah yang wajib dibasuh. Yaitu ketika air merata ke seluruh anggota wajah yang wajib dibasuh. Maka semisal basuhan pertama belum rata, kita basuh kedua belum rata juga, kita basuh ketiga baru rata, maka basuhan pertama, kedua, ketiga itu dihitung sebagai basuhan pertama yang membuat air menjadi mustakmal. Bukan cuma basuhan pertama tadi, karena kan basuhan pertama belum menyebabkan rata, basuhan kedua belum rata, basuhan ketiga baru rata, maka 1, 2, 3 tadi dihitung sebagai basuhan pertama semua. Dan setelah itu dihitung basuhan pertama, maka kita sunnah untuk menambah 2 kali, basuh lagi gitu. Mandi juga sama, karena mandi satu anggota tubuh itu dinilai satu kesatuan, maka dinilai basuhan pertama ya ketika air sudah merata ke seluruh anggota tubuh baru dinilai satu basuhan. Maka basuhan pertama, kedua, ketiga, ketika baru ketiga kali baru rata, maka 1, 2, 3 itu dinilai sebagai air mustakmal semua nantinya. Kemudian syarat yang kedua, yang fasila anil udwi dihukum mustakmal, yaitu ketika sudah terlepas dari anggota tubuh yang dibasuh itu. Anggota wudhu yang dibasuh itu sudah terlepas airnya maksudnya. Ya, tetesan itu. Begitu juga air yang ada di timba kurang dari 2 kolah ketika wudhunya dengan mencelupkan tangan. Ini kan ada bahasan ini biasanya di kitab-kitab itu. Air di timba ketika kita mandinya dengan mencelupkan, dengan ingimas, mencelupkan tangan, maka ketika kita menarik tangan, otomatis air yang ada di timba, di bak itu langsung mustakmal. Karena apa? Karena air yang ditimba itu kan kurang dari 2 kolah. Tangan kita angkat, berarti air di timba itu dihukum sebagai air yang menetes. Seperti halnya air yang menetes dari tangan, dari jari tangan itu yang digunakan wudhu, ya kan? Tapi tetesannya itu dalam keadaan banyak tapi kurang dari 2 kolah, maka dihitung sebagai air yang mustakmal.
Dan masalah selama air masih menempel di anggota wudhu belum netes, maka gak mustamal. Karena apa? Karena madama al-ma'u mutaraddidan alal udwi la yasbutu lahu hukmul istimal. Selama air masih berada di bagian tubuh yang wajib dibasuh, maka selama itu juga belum dihukumi mustamal. Boleh kita ratakan. Kita wudhu, air masih menempel di wajah, kita ratakan semua, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau sudah menetes itu baru mustamal. Kemudian ayakun al-ma'u qalilan. Airnya harus sedikit. Sedikit di sini ukurannya berapa? Yaitu kurang dari 2 kolah. Al-qalil yaitu kurang dari 2 kolah. 2 kolah itu seberapa? Gampangnya adalah ukuran apa? Kubus atau apa namanya? Intinya wadah kotak, panjangnya sama, tingginya sama, lebarnya sama, 60 cm. Panjang 60, tinggi 60, lebar 60. Nah, airnya itu penuh. Itu disebut sebagai air 2 kolah. Aslinya konversi 2 kolah ke ukuran 60 cm kubik ini untuk lebih hati-hati saja. Ini menurut mayoritas ulama, menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi lebih kurang dari ini. Kurang dari ini. 50 berapa gitu. Ini untuk hati-hati saja, maka pas 60. Jadi kalau air itu sudah 2 kolah atau lebih, maka tidak ada hukum mustamal. Maka semisal juga ada air yang mustamal, satu dikumpul semua jadi air 2 kolah, maka sudah tidak mustamal lagi karena sudah ada 2 kolah. Dan pada pembahasan mustamal di sini ada juga pendapat air mustamal itu tetap mensucikan. Ini yang paling aman digunakan. Yaitu apa? Yaitu air mustamal. Semisal kita sudah gunakan wudhu, kita gunakan wudhu lagi gak apa-apa. Ketika mengikuti pendapat air mustamal boleh. Air mustamal hukumnya suci mensucikan. Maka semisal kita wudhu di bak kecil, air wudhunya menetes ke bak kecil tersebut, tidak apa-apa ketika menggunakan pendapat ini. Jadi syaratnya tadi 3, ketentuannya 3 itu ayakuna ustumila fi fardhi thahara, digunakan dalam bersuci yang wajib, mandi wajib atau wudhu wajib. Dan yang wajib itu cuma basuhan pertama. Basuhan pertama tadi sudah saya jelaskan, yaitu ketika sampai rata baru dihitung pertama. Kalau 10 kali baru rata, ya 1 sampai 10 dihitung pertama semua. Kemudian ayang fasila anil udwi, sudah pisah dari anggota yang wajib dibasuh. Ketika masih menempel, maka belum dihitung sebagai mustamal. Kemudian yang ketiga ayakun al-ma'u qalilan, airnya adalah air yang kurang dari 2 kolah. Semisal kita nyebur ke kolam airnya banyak, kita keluar dari kolam tersebut, ya kolamnya enggak jadi mustamal airnya. Karena apa? Karena airnya lebih dari 2 kolah. Kemudian pembahasan yang izalatin najasin, yang ini sudah ya. Kemudian sekarang kita yang izalatin najasin. Masalah najis ini bisa dibaca banyak ya, bisa 6 bacaan, bifathin nun wa kasriha ma'a kasril jim wa sukunnya wa bifathihi ma'an. Bisa dibaca najis, najisun, bisa dibaca nijisun, bisa. Nomor 1 bisa najisun, bisa nijisun. Kemudian nomor 3 bisa najsun, kemudian bisa nijsun. Saya ulang lagi, bisa najisun, bisa nijisun, bisa najsun, bisa
nijsun, kemudian wa bi fathihi mama'an bisa najasun. Wa zada fil qamus lugatan ukhra wa ya dhammul jim ka'adud, bisa dibaca najusun. Jadi ada 6 bacaan. Pertama najisun, kedua nijisun, ketiga najsun, keempat nijsun, kelima najasun, dan keenam adalah najusun. Nanti semisal kita baca di depan guru, kita nggak apa baca yang berbeda dari gurunya, semisal najus atau najasun atau nijsun, biar mencari muka di depan guru itu nggak apa-apa. At-tamallub di depan guru itu nggak apa-apa, mencari perhatian kepada guru nggak apa-apa, supaya lebih disayang guru. Kemudian kita lanjut. Ini syarat dari air untuk menghilangkan najis bisa dihukumi suci, tidak mensucikan ada 4, yaitu tidak berubah airnya, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, kemudian tidak bertambah ukuran airnya. Kemudian yang ketiga yaitu itu ayakun al-ma'u waridan 'alan najasah, airnya yang disiramkan, bukan kok air ditaruh di bak kemudian baju yang ada najisnya kita celupin, enggak. Kemudian syarat yang keempat yaitu ayyutahhir al-mahal, setelah basuhan itu baju yang ada najisnya tersebut hilang najisnya, maka ketika 1, 2, 3, 4 syarat ini kok salah satunya tidak terpenuhi, maka airnya dihukumi sebagai air yang mutanajis, air yang terkena najis, yang sama hukumnya dengan najis, tidak boleh digunakan. Ketika kita pegang maka tangan kita juga dihukumi sebagai tangan yang terkena najis. Tapi ada pendapat lain yaitu air selama belum berubah sifatnya, walaupun air sedikit, ketika terkena najis tidak berubah sifatnya, maka masih dihukumi suci. Ini pendapat Imam Malik, juga pendapat banyak ulama Syafi'iyah, termasuk Imam Ghazali dalam Ihya itu selama air tidak berubah salah satu sifatnya, maka dihukumi suci, mensucikan, dihukumi masih suci. Misal ada air 1 gelas kejatuhan kotoran cicak, maka masih dihukumi suci menurut kaul ini selama air di gelas tersebut tidak berubah sebab kotoran cicak tadi. Jadi untuk air basuhan najis bisa dihukumi suci itu cukup ketat ya, ada 4 syarat yang harus dipenuhi semua, cukup ketat. Yang pertama tadi yaitu airnya tidak berubah sifatnya, tidak berubah baunya, warnanya ataupun rasanya. Kemudian yang kedua tidak bertambah ukuran airnya, karena ketika bertambah itu maka dari najis. Maka perkiraan kita kalau tidak sama airnya, misalnya 10 liter tetap 10 liter atau berkurang, perkiraan kita airnya jadi berkurang, maka tidak najis. Kalau ada 2 perkiraan itu. Syarat yang ketiga itu airnya harus mendatangi baju yang najis, misal baju ya, tidak kok bajunya airnya ditaruh kemudian baju dicelupin, enggak gitu. Kemudian syarat yang keempat yaitu basuhan tersebut bisa membersihkan najis yang ada di baju. Misal kok najisnya tetap, maka airnya yang menetes itu dihukumi sebagai air yang mutanajis. Ilahuna wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini.